Hermanto Urip yang ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan penipuan saham investasi tambang nikel yang berdampak Suwondo Basuki merugi sekitar 75 miliar, sidang berlanjut dengan agenda pembacaan pledoi. Di persidangan tersebut, Hermanto Urip tampak mengenakan rompi tahanan pasca hakim perintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan penahanan. Sedangkan, dalam pledoi, Hermanto Urip menyampaikan sendiri nota pembelaan berupa, membantah tudingan yang disangkakan kepadanya dan mengaku, menjadi korban rekayasa. Selain itu, dengan sesenggukan terdakwa juga menyatakan, kondisi pribadinya yang harus membesarkan anak setelah ditinggal mati oleh istrinya. Sementara penasehat hukum terdakwa inti pada bacaan pledoinya yaitu, tidak sependapat dengan kesimpulan jaksa penuntut umum. Di ruang yang lain, advokat Suwondo Basuki selaku korban saat ditemui mengatakan, hakim jangan terkecoh dengan air mata buaya terdakwa. Sebab, meski menangis saat membacakan pembelaan namun Hermanto Urip tetap tidak mengakui perbuatannya, pungkasnya. Usai pledoi yang dibacakan penasehat hukumnya dan terdakwa secara tersendiri, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, bakal menanggapi pledoi terdakwa di persidangan berikutnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya untuk terlebih dahulu memanjatkan doa dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan telah memberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin terhadap kita semua, dan selalu bersama-sama mengikuti dan hadir dalam setiap sidang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk mengungkapkan isi hati saya dan semua perasaan yang saya rasakan dalam menghadapi perkara ini. Saat saya memulai usaha investasi nikel ini ke saudara dengan sisi berdoa, saya hanya berharap untuk menyiapkan keluarga saya, terutama diri saya sendiri, dengan almarhum istri saya tercinta, untuk hidup pensiun setelah tahun-tahun bekerja sebagai pembusuh. Dan anak-anak saya yang juga bekerja di masa. Saya membayangkan akhirnya bisa menikmati beberapa dekade terakhir bersama istri tercinta di dunia ini, tanpa bekerja bersama setiap hari. Saya tidak pernah menyangka bahwa bukannya membantu saya mencapai mimpi ini, usaha ini malah menyulitkan hidup saya di lanjut usia ini, bahkan menambah beban pada almarhum istri saya di tahun-tahun terakhirnya melawan penyakitnya. Dengan harapan ini, saya pertama kali memilih untuk masuk investasi ini dan mempercayai informasi yang disampaikan oleh saudara Finansius Widodo. Saat pertama usaha ini terlihat menghasilkan keuntungan. Saya merasa begitu beruntung melihat profit yang cukup baik di saat kondisi ekonomi dunia sedang tidak memadai. Sehingga teman-teman bertanya, kamu sedang bekerja apa? Saya pun menjawab apa adanya kepada teman-teman pebisnis lainnya. Tanpa saya sangka, satu pertanyaan ini seperti bumerang yang menyakiti saya berkali-kali. Meskipun semua ini saya jalani dengan harapan murni untuk masa depan, makmuran keluarga saya, tanpa sadar adanya arus manipulasi dan penipuan di balik keberuntungan palsu ini. Maka saya begitu terpukul, bahkan malu setelah penipuan itu terungkap. Saya malu kepada keluarga saya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai kepala rumah tangga. Saya malu pada teman-teman dan kolega bisnis yang tahu tentang kasus ini, bahwa begitu lucunya saya hingga ditipu puluhan miliar rupiah. Seluruh hasil kerja keras hidup saya selama puluhan tahun lamanya terkuras begitu saja. Karena saya salah mempercayai orang. Meskipun saya tahu saya tidak bersalah, saya merasa saya telah mengecewakan orang-orang terdekat saya, terutama almarhum istri dan kedua saya. Sekarang saya harus kembali terpukul dan malu berkali-kali, karena ternyata saya bukan cuma salah memilih saudara Finansius Widodo sebagai pelatih bisnis investasi hasil hidup saya. Ternyata saya juga salah memilih teman untuk berbagi rezeki dalam diri
penonton top Suwondo Basuki, seseorang yang dulunya saya anggap teman yang sangat dekat dan saya percaya. Sekarang sosok ini malah menyebarkan berita-berita palsu mengenai karakter dan tindakan saya, memutarbalikkan fakta yang ada, membuat saya terlihat seperti penjahat. Padahal saya hanyalah sesama korban yang percaya terlebih dahulu dan menelan kerugian yang lebih besar lagi dari dia dalam segi finansial, reputasi maupun kesehatan badan dan jiwa. Dalam hidup keluarga kami, almarhum istri saya tercinta selalu berpesan, berbuat baiklah selalu, meskipun kebaikan dibalas dengan kejahatan, tetaplah berbuat baik. Dan ini adalah satu pegangan bagi saya selama menghadapi cobaan ini. Meskipun sudah menjadi korban dan menanggung kerugian yang tidak terhitung lagi jumlahnya, saya hanya ingin masalah ini selesai dengan adil, tanpa menarik ulur niatan maupun membalas dendam siapapun. Sebagai sesama korban kejahatan, saya sepenuhnya sadar, terutama memalukan, lelah, dan merendahkan segala kerugian yang telah kami alami dari usaha ini. Selama ini kami selalu berusaha mengalah dalam setiap permasalahan sekecil atau sebesar apapun, karena kami selalu ingat pesan almarhum istri saya dan beranggapan bahwa harta duniawi mungkin lebih dibutuhkan pihak lain saat kami dicurang. Dan kami percaya keluarga kami pasti tidak akan berkekurangan. Setelah ditinggalkan almarhum istri saya hanya seorang orang tua tunggal bagi anak-anak saya yang masih panjang dalam kehidupannya dan memerlukan bimbingan saya serta nama baik keluarga. Saya mempunyai tugas dan tanggung jawab menurunkan dan menanamkan pesan-pesan dalam kebajikan dan kebaikan mendiang almarhum istri saya untuk dilaksanakan oleh kami keluarga yang telah ditinggalkan. Meskipun acara kebaikan ini mungkin menjadikan kami sasaran yang dianggap mudah untuk dipercaya, di framing, direkayasa, difitnah, dan dituduh serta dizolimi. Sebagai umat Katolik yang saya bahwa hidup kami adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sekeluarga hanya berharap bisa kembali merasakan kedamaian dalam hidup saya dan dijauhkan dari oknum-oknum jahat yang ingin menyalahgunakan kebaikan kami. Ibu hati kecil saya sendiri saat ini akibat fitnah yang pemberitaan salah mengenai karakter dan kredibilitas saya dalam kehidupan sosial maupun berbisnis. Saya percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan kredibilitas dan nama baik yang telah saya perjuangkan untuk hidup saya akan kembali sesuai kehendak Tuhan yang Maha Esa. Mengikuti kajian dari pertama. Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan memeriksa mengadili serta memutus perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan baik serta berkeadilan. Saya berharap segala fakta yang terungkap benar-benar dipertimbangkan secara menyeluruh, objektif, adil, dan sesuai dengan hukum yang manusiawi dan rohani yang mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan kebaikan hati. Demikian pembelaan saya, dengan hati yang tak alih kata tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuknya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Itu aja. Ya. Atas selesai semua daripada apa? Sekarang kita sedang mana tanggapannya? Penuntut umum akan mengajukan replik 1 minggu ke depan. Jadi, dalam pembicaranya apa? Dalam karena ada itu kita sidang lagi tanggal 11. Siap. Oh ya, nanti akan ada lagi untuk melakukan apa daripada pembayaran apa? Mungkin di kampung. Ya, itu Bapak sekalian sekali lagi sebelum saya ini ada pertanyaan cukup dari kasar? Ya, dari saudara ada nih? Ya, selesai.
ya.